Kisah Gabriel Jesus menangis gara-gara Pep Guardiola. Gabriel Jesus punya kisah menarik semasa di Manchester City. Dia pernah menangis dan menelpon ibunya gara-gara tidak dijadikan starter oleh Pep Guardiola. Jesus bermain untuk Man City dalam kurun 2017 hingga 2022. Penyerang Brasil itu tampil 236 kali dengan seragam The Citizens dan mencetak 95 gol. 10 trofi dipersembahkan Jesus untuk Man City, termasuk 4 gelar Premier League. Dia angkat kaki dari Etihad Stadium pada 2022 dan bergabung dengan klub rival Arsenal. Gabriel Jesus bukan satu-satunya pemain Manchester City yang pindah ke Arsenal. Alexander Zinchenko juga bergabung ke The Gunners di waktu yang bersamaan dengan Jesus. Usut punya usut, ada kisah menarik antara Jesus dengan Zinchenko semasa di Man City. Tepatnya saat laga fase grup Liga Champions 2021-2022 kontra Paris Saint-Germain di Etihad Stadium. Manajemen City Pep Guardiola tidak memainkan Jesus sebagai starter. Guardiola malah menjadikan Zinchenko jadi posisi back menjadi false nine. Jesus baru dimainkan saat Man City tertinggal 0-1. Dia membuat 1 gol dan assist yang membuat The Citizens menang 2-1. Meski menang, Jesus merasa sakit hati dengan perlakuan Guardiola. Dia menghubungi ibunya sebelum pertandingan dan menyatakan niat untuk angkat kaki dari Man City. Ada permainan di mana Guardiola menempatkan Zinchenko sebagai false nine. Liga Champions PSG di kandang. Benar-benar gila, kata Jesus dalam The Nielsen Show dilansir dari Talksport. Sehari sebelumnya dia bahkan tidak menempatkan Zinchenko di sana dalam latihan. Dia menempatkan saya sebagai striker. 2 jam sebelum pertandingan ada pembicaraan tim. Seluruh tim lalu makan, istirahat dan pergi. Guardiola memberi arahan ke tim, saya bahkan tidak makan. Saya menangis. Saya menelepon ibu saya. Al Hilal goda Bernardo Silva, gaji 3 kali lipat dari di City. Al Hilal klub Arab Saudi belum berhenti menggoda Bernardo Silva. Mereka siap kasih tawaran gaji 3 kali lipat si pemain dibanding di Manchester City. Sudah beberapa pekan rumor Bernardo Silva mau diangkat klub-klub Arab Saudi merebak. Kini mengerucut, Al Hilal maju terdepan. Dilansir dari ESPN, Al Hilal tidak main-main. Mereka siap memberi gaji Bernardo Silva jauh dibanding yang diterima si pemain di Manchester City. Al Hilal siap memberi gaji sebesar 500.000 pounds per pekan atau setara 9,6 miliar rupiah. Gaji Silva di Manchester City hanya 150.000 pounds atau setara 2,8 miliar. Bernardo Silva masih terikat kontrak di Manchester City sampai musim panas 2025. Silva sudah mulai di Etihad Stadium sejak tahun 2017. Gelandang asal Portugal itu telah membukukan 306 penampilan di semua ajang, dengan raihan 55 gol dan 59 assist. Silva jadi bagian penting City dan kerap menjadi pemecah kebutuhan di lini kedua. Pemain berusia 28 tahun itu punya harga pasaran di angka mulai 80 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah. Harga yang dirasa tidak akan sulit ditebus oleh Al Hilal. Pep Guardiola mampu merubah gaya permainan satu negara. Timnas Jerman mengalami penurunan prestasi selama hampir 1 dekade. Bastian Schweinsteiger menuding Pep Guardiola pangkal dari masalah tersebut. Kok bisa? Prestasi Jerman turun drastis usai memenangkan Piala Dunia 2014. Die Nationalmannschaft tersingkir di fase grup pada 2 edisi Piala Dunia berikutnya. Di Piala Eropa, Jerman masih terus melanjutkan puasa gelar sejak 1996. Pencapaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir yakni meraih medali perunggu pada 2016. Joachim Löw, pelatih yang membawa Jerman juara Piala Dunia 2014, mundur dari jabatannya usai hasil buruk di Piala Eropa 2020. Hansi Flick melanjutkan tongkat kepemimpinan pada 2021. Performa Jerman di bawah Flick juga tak kunjung membaik. Leon Goretzka CS cuma bisa menang sekali dari 5 pertandingan usai Piala Dunia 2022, 3 lainnya berakhir kekalahan. Krisis timnas Jerman bahkan merembet ke kelompok umur.
Timnas Under-21 Jerman tersingkir di babak penyisihan grup Piala Eropa 2023. Legenda Timnas Jerman Bastian Schweinsteiger menyoroti jebloknya prestasi negaranya saat ini. Dia menilai permainan Jerman berubah sejak Pep Guardiola membesut Bayern Munich pada 2013-2016. Guardiola datang ke Bayern dengan permainan sepak bola pendek ala tiki-taka yang dia kembangkan di Barcelona. Taktik tersebut secara tidak langsung mengubah persepak bolaan Jerman yang sebelumnya dikenal tangguh dan terus bergerak menjelajahi lapangan bak tank Panzer. Saya pikir ada banyak perubahan. Anda tahu ketika Pep Guardiola gabung ke Bayern Munich. Ketika dia tiba di negara ini, semua orang berpendapat bahwa kami harus memainkan sepak bola jenis itu dengan fokus pada umpan-umpan pendek. Kami kemudian agak kehilangan nilai-nilai kami. Saya pikir sebagian besar negara lain sebelumnya memandang Jerman sebagai pejuang. Dan kami dapat berlari sampai akhir dan segalanya. Atletico Madrid pasang harga untuk Riquelme. Atletico Madrid dikabarkan telah memasang harga untuk gelandang serang mereka, Rodrigo Riquelme, yang menarik minat juara Premier League Manchester City di musim panas ini. Masa depan sang pemain di Metropolitano tidak menentu sekembalinya dari masa pinjamnya di Girona. Atletico Madrid kabarnya telah menyematkan harga untuk gelandang serang Rodrigo Riquelme. Manchester City dikabarkan sedang mengejar servis pemain 23 tahun tersebut. Ia baru saja pulang dari masa pinjamnya di Girona di mana ia menikmati musim yang bagus. Menurut kabar terkini menyebutkan bahwa Atleti telah menolak tawaran dari City yang jumlah totalnya mencapai 21 juta euro. Akan tetapi kabar tersebut dibantah oleh sumber dari Inggris. Namun Marca menegaskan bahwa juara Liga Champions tersebut berminat untuk merekrut Riquelme. Seraya menyebutkan bahwa Los Rojiblancos setidaknya ingin menjualnya di harga minimal 30 juta euro untuk servis sang gelandang. Masa depannya di Metropolitano belum diketahui karena tidak ada posisi yang jelas untuk sang pemain dalam tim besutan Diego Simon, yang cenderung tidak menggunakan nomor 10 selain Antoine Griezmann dan sistemnya tidak menyertakan pemain dengan posisinya. Namun nampaknya Simon ingin melihatnya di pramusim dan akan membuat keputusan setelahnya. Sedangkan Riquelme ingin menembus skuad utama Atleti. Namun ia juga menyadari keinginannya untuk membuat kemajuan dalam karirnya dan tidak ingin dipinjamkan lagi musim depan atau jarang dimainkan. Seperti halnya Samuelino, Atleti telah memiliki pemain yang bertalenta untuk menjadi pemain reguler di La Liga kecuali Simon memiliki rencana untuk Riquelme. Akan tetapi jika hanya menjadi penghangat bangku cadangan maka hanya akan menghambat perkembangannya dan menurunkan nilai jualnya.